Bendera masing-masing organisasi bisa dikibarkan. Ya, sudah ya. Silakan. Hidup buruh! Buruh bersatu! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seluruh kawan-kawan buruh dari berbagai serikat buruh, baik dari kawan-kawan ASB, Aliansi Gebrak juga, dan juga Urun Rembuk Nasional yang hari ini hadir di gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Tadi kami perwakilan ada kurang lebih 21 orang yang masuk untuk melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan yang baru. Pada pokoknya kita mendiskusikan atau menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kawan-kawan terkait dengan sistem pengupahan di Indonesia. Bahkan kita juga menyampaikan tentang rencana atau agenda terkait dengan kebijakan pengupahan ke depan akan direformasi total atau direvolusi total. Karena apa? Karena sistem pengupahan di Indonesia sekarang ini jelas tidak adil dan layak bagi kita kaum buruh. Terkait dengan kenaikan upah, tentu ini juga menjadi pembahasan penting bagi pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Bahkan dalam beberapa rapat LKS tripartit maupun Dewan Pengupahan beberapa waktu yang lalu juga sudah dilakukan pembahasan. Hanya saja memang belum ada keputusan yang bisa diambil karena memang ada keinginan dari pihak Apindo atau pihak pengusaha yang berbeda atau bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan kita atau menjadi tuntutan kita kaum buruh. Tetapi tadi Pak Menteri menyampaikan karena ini kalau soal upah ini yang bermasalah adalah di indeks atau yang kalau kita lihat di rumus alfa ya, indeks atau di rumus alfa, jadi belum ada kesepakatan. Nah, dalam hal ini Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa berjanji untuk tidak menggunakan indeks atau alfa seperti di dalam PP 51 ya, artinya 0,1 sampai 0,3 itu yang baru disampaikan. Nah, apakah nanti realisasinya atau keputusannya itu apakah lebih dari itu ya, itu tentu menjadi harapan kita. Karena dalam perdebatan atau pendiskusian di kawan-kawan LKS tripartit dan Dewan Pengupahan Nasional juga sedang membahas itu kawan-kawan. Jadi soal indeks atau rumus alfa itu ya. Jadi ini yang sekarang ini juga ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan buruh di seluruh daerah, betul nggak? Oke, itu soal upah UMK atau upah minimum. Selanjutnya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa terkait dengan upah sektoral, ya, UMK, UMSK dan UMSP ke depan akan tetap dijalankan. Jadi yang kemarin selama 4 tahun, dari 2021, 2022, 2023 dan 2024 ya, bagi kawan-kawan buruh yang tidak ada kenaikan upah sektoral ke depan ini akan diberlakukan gitu. Tapi ada satu yang mungkin juga belum terjawab, masih misterius nih. Soal upah padat karya. Ya. Karena upah padat karya di beberapa daerah itu juga masuk di upah sektoral, betul nggak? Betul nggak? Di Bekasi, di Bogor, di Tangerang, Purwakarta, sebelumnya kan itu masuk dalam upah sektoral.
nilainya lebih besar dari UMK, betul nggak? Nah, di posisi ini pihak Apindo dan juga Kadin ya, jadi menginginkan agar upah padat karya itu nilainya di bawah UMK atau dia sektor tersendiri gitu. Jadi sektor yang dianggap paling bawah, kira-kira begitu. Dan tadi memang belum terjawab, tapi kami memastikan, kami menyampaikan bahwa agar pemerintah tidak membuat keputusan itu, artinya upah padat karya di bawah UMK. Ya, artinya ini perlu kita kawal bersama-sama. Selanjutnya, tadi kawan-kawan juga menyampaikan banyak hal terkait dengan situasi kawan-kawan buruh di perkebunan sawit, di pertambangan, di pekerja medis dan tenaga kesehatan, di pekerja ojol ya, ojek online atau deliver online. Nah, ini juga disampaikan kepada Pak Menteri, yang artinya dalam waktu yang akan datang kita akan kembali mungkin melalui aliansi yang lebih besar, atau bisa jadi kawan-kawan masing-masing organisasi juga bisa menyampaikan secara langsung ya terkait dengan aturan ketenagakerjaan yang menjadi perhatian dari kawan-kawan semua untuk dibuat atau dibentuk di kemudian hari. Nah, sementara itu yang dapat saya sampaikan, dan ini ada Bung Daeng juga bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat. Apa ini begini, saya sudah loyo. Masih semangat. Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan. Saya mencoba melengkapi, ini tadi ada beberapa sedikit catatan notulen rapat yang saya catat dengan Pak Menaker dan jajarannya, dengan perwakilan Serikat Pekerja, Serikat Buruh tadi yang ada 21 orang tadi. Yang pertama, bahwa satu, rumusan kenaikan upah terkait masalah indeks 0,1 sampai 0,3, Pak Menteri menjamin itu ditiadakan. Dan kenaikan upah tahun 2025 akan membahagiakan buruh. UMP akan diumumkan sekitar maksudnya peraturan kementerian terkait masalah kenaikan upah itu akan diumumkan sekitar tanggal 26 atau 27 November 2024 setelah menunggu Pak Prabowo pulang dari lawatan di luar negeri. Karena memang masih banyak yang perlu dibicarakan, dan teman-teman juga harus ketahui, karena ketersediaan waktu yang begitu singkat sekali setelah putusan MK, Lantas harus membuat peraturan di mana di situ ada kepentingan pengusaha, ada kepentingan serikat. Tapi tadi saya mencermati, melihat gestur-gestur beliau, insya Allah mereka akan berpihak kepada kaum buruh Indonesia. Karena dia sudah tahu 4 tahun berturut-turut ini kita tidak dapat dinyatakan tidak ada kenaikan upah. Betul tidak? Nah, yang kedua, kenaikan upah, rumusan kenaikan upah akan dibahas lebih lanjut dengan mengoptimalkan rapat LKS Tripartit Nasional. Jadi dalam rumusannya tadi itu ya, peraturan itu. Yang ketiga, Badan Pekerja, pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru akan dioptimalkan komunikasi dengan melibatkan meaningful participation dengan serikat pekerja, walaupun cukup panjang sekitar 2 tahun sesuai dengan putusan MK. Jadi dalam kemarin salah satu keputusan daripada acara buruh rembuk nasional meminta kepada setiap federasi maupun konfederasi agar menyiapkan 1 atau 2 orang kader terbaiknya dalam hukum ketenagakerjaan untuk dapat masuk ke dalam badan pekerja yang versi serikat pekerja, serikat buruh, agar undang-undang ini benar-benar pro kepada buruh. Setuju tidak? Ini yang tadi kita sampaikan, dan beliau akan bersedia melakukan terus
komunikasi secara optimal dengan badan pekerja yang akan kita bentuk versi kita sendiri, yaitu gerakan-gerakan buruh yang melawan. Betul tidak? Kemudian keempat, saya masih udah tadi. Nah, ada tadi yang problem terkait tenaga medis yang masih banyak mendapatkan upah setiap bulan di bawah UMK UMP, yaitu minimal uang duduk partisipasi 1.000 sampai 3.000 per pasien, itu akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ini solidaritas kita juga kepada teman-teman yang ada di sektor kesehatan. Kemudian yang keenam, Kementerian harus secara terbuka berkomunikasi dengan semua serikat pekerja, serikat buruh terkait persoalan undang-undang ketenagakerjaan dan advokasi ketenagakerjaan, baik yang pro maupun yang kontra dengan pemerintah. Kenapa kita sampaikan ini? Karena biasanya tahun-tahun kemarin Kementerian hanya yang mengundang serikat pekerja, serikat buruh yang pro kepada pemerintah. Sementara teman-teman yang serikat pekerja, serikat buruh yang kontra atau oposisi dengan pemerintah tidak pernah diajak bicara. Kita minta semuanya dihadirkan. Setuju tidak? Nah, itu yang kita sampaikan tadi, bro. Kemudian yang ketujuh, kita minta juga kepada kementerian bagaimana roadmap proses pembuatan RUU pokok ketenagakerjaan dengan melibatkan serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Indonesia. Itu kurang lebihnya nutulen yang saya dapatkan. Jadi teman-teman, sekali lagi dalam kesempatan ini berbagi saja. Jadi kita tunggu keputusan Menteri Tenaga Kerja terkait masalah pengupahan 2025. Setelah ada keputusan itu, baru kita akan instruksikan kepada seluruh kawan-kawan yang ada di kabupaten dan kota dari Sabang sampai Merauke untuk kepung kantor Pemda masing-masing, minta rekomendasi upah setinggi-tingginya. Setuju? Setuju tidak? Nah, udah. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan teman-teman, ini memang butuh proses lagi. Kita tidak boleh patah semangat, tetap terus berjuang. Karena kawan-kawan semua yang hadir di sini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah para pejuang-pejuang buruh. Mari kita jemput panggilan takdir kita sebagai pejuang buruh Indonesia. Semoga kaum buruh Indonesia berjaya di negeri Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh!